Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Erlana dengan NIRM 0205190444, program studi agribisnis hortikultura tingkat 3C. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai aplikasi perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa sih uji tanah itu. Nah, jadi uji tanah itu merupakan sebuah analisis tanah di laboratorium untuk penetapan dosis pupuk tanaman. Nah, analisis tanah ini dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan perangkat uji tanah, begitu. Untuk perangkat uji tanah itu sendiri merupakan alat bantu analisis yang dapat menentukan rekomendasi pupuk secara spesifik, baik secara langsung, cepat, serta mudah di lapangan. Nah, perangkat uji tanah sawah atau sering kita sebut sebagai PUTS ini merupakan perangkat yang digunakan sebagai alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikerjakan dengan mudah, cepat, kemudian juga relatif akurat, serta sederhana untuk penetapan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan juga pH tanah. Nah, sebenarnya PUTS ini kapan sih dilaksanakannya? Jadi dilaksanakannya itu sebelum kita melakukan penanaman atau pemupukan. Kemudian PUTS ini dilaksanakan di lahan yang akan kita jadikan sebagai penanaman organik atau pertanaman budidaya organik, begitu. Apa sih kelebihan dari PUTS ini? Kemudian kenapa PUTS ini diperlukan? Karena yang pertama prosedurnya itu cepat, kemudian juga pengukurannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan warna. Bagaimana sih penggunaan perangkat dari uji tanah sawah ini? Yang pertama itu kita harus mempersiapkan contoh tanah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua harus mempersiapkan proses ekstraksi dari contoh tanah. Yang ketiga, proses pengukuran kadar hara dan penetapannya. Yang keempat, menetapkan rekomendasi dari pupuknya. Kemudian untuk prinsip kerja dari perangkat uji tanah sendiri memiliki dua prinsip. Yang pertama yaitu mengekstrak hara tanah. Nah, mengekstrak hara tanah ini seperti nitrogen, fosfor, kalium ini berada dalam larutan tanah. Nah, hara ini digunakan atau diserap langsung oleh tanaman nantinya. Kemudian ada yang kedua yaitu mengukur kadar hara. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pewarnaan. Kemudian nantinya itu hasil pengukurannya itu akan bersifat semi kuantitatif, di mana hasilnya itu akan digolongkan menjadi kelas rendah, kelas sedang, dan juga kelas tinggi. Setelah itu ada tahapan atau cara bagaimana untuk penetapan nitrogen pada tanah. Adapun tahapan-tahapannya itu yaitu yang pertama, ambil 0,5 gram contoh tanah, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambah 2 mili N1, kemudian diaduk sampai homogen. Yang ketiga, tambah 2 mili N nitrogen 2, kemudian kocok sampai rata. Yang ketiga, tambah 3 tetes N3, dikocok sampai rata. Kemudian yang kelima, tambah 5 sampai 10 butir nitrogen 4, kemudian dikocok sampai rata. Diamkan selama 10 menit, kemudian tentukan dosis pupuk urea dengan membandingkan warna yang muncul dengan bagan warna nitrogen nantinya. Kemudian untuk yang kedua, cara penetapan fosfor di dalam tanah itu, untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama kita siapkan terlebih dahulu 1,5 sendok contoh tanah uji yang dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 mili per reaksi fosfor 1 dan diaduk sampai rata dengan pengaduk kaca. Kemudian tambahkan 5 sampai 10 butir atau seujung spatula per reaksi fosfor 2, dikocok selama 1 menit, diamkan selama 10 menit. Nah, setelah itu bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna fosfor tanah. Untuk yang ketiga yaitu cara penetapan kalium pada tanah. Nah, untuk tahapan-tahapannya untuk mengetahui kalium pada tanah, yang pertama yaitu siapkan 1,5 sendok tanah uji yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 mili per reaksi kalium 1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai rata. Setelah itu tambahkan 1 tetes per reaksi kalium 2 dan dikocok selama 1 menit
dengan digoyang-goyangkan. Tambahkan 1 tetes pereaksi kalium 3 dan kocok sampai rata. Setelah itu diamkan selama 10 menit. Nah, setelah didiamkan, kita bandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan kalium bagian warna kalium tanah. Nah, untuk yang terakhir ada cara penetapan pH tanah. Yang pertama yaitu untuk tahapannya diambil 0,5 sendok tanah yang diambil dengan spet, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 4 ml per reaksi pH 1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai rata. Dan yang ketiga yaitu tambahkan 1-2 tetes indikator warna per reaksi pH 2, kemudian dikocok sampai rata dengan digoyang-goyangkan. Kemudian yang ketiga, diamkan sekitar 10 menit hingga suspensi ini mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan tanah. Kemudian yang terakhir yaitu bandingkan warna yang muncul dengan bagan warna pH. Nah teman-teman, mungkin dicukupkan sekian presentasi mengenai aplikasi dari perangkat uji tanah sawah atau PUTS dari saya. Semoga aplikasi ini dapat diterapkan oleh kita semua karena aplikasi perangkat ini dapat membantu kita di dalam proses budidaya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.